Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa ITP. Hari ini kita akan diskusi untuk proses pembuatan jahe instan. Sebelum kita melakukan proses pembuatan jahe instan, saya ingin jelaskan bahwa proses pembuatan jahe instan itu ada dua cara secara umum. Cara yang pertama adalah menggunakan spray dryer, di mana ekstrak jahe instan akan ditambahkan dengan filler dextrin atau maltodextrin, kemudian diproses menggunakan spray dryer seperti yang ada di sebelah saya. Sedangkan proses yang kedua adalah dengan menggunakan penyalut berupa gula pasir, dan itu merupakan proses pembuatan jahe instan yang biasa dilakukan di industri skala kecil. Nah, untuk pembuatan jahe instan yang menggunakan penyalut gula pasir yang biasa dilakukan di industri kecil, maka peralatan utama yang digunakan adalah wajan, kemudian kompor sebagai pemanas, dan alat pengaduk. Nah, pada praktikum kali ini yang kita akan lakukan adalah proses pembuatan jahe instan dengan metode pemanasan menggunakan alat pengaduk seperti yang ada di sebelah saya ini. Untuk pembuatan jahe instan metode enkapsulasi atau penyalutan dengan gula pasir, bahan utama yang dibutuhkan adalah jahe, di mana jahe yang bagus adalah jahe merah atau jahe emprit yang berusia cukup tua. Sedangkan kalau jahe gajah biasanya rasa pedasnya kurang dan ada rasa pahang atau mirip dengan rasa lengkuas. Bahan utama berikutnya adalah gula pasir. Langkah untuk pembuatan jahe instan yang pertama adalah jahe yang kita peroleh dari petani atau dari pasar. Kita rendam dulu di dalam air sekitar 10 atau 15, yang tujuannya untuk melunakkan tanah atau kotoran yang ada di permukaan jahe. Setelah perendaman, jahe kemudian disikat sampai bersih. Tidak harus dikupas kulit ari dari jahe. Beberapa bagian dari jahe yang busuk atau yang terlalu muda itu bisa dibuang dan dipisahkan untuk tidak kita gunakan di dalam proses. Jahe yang sudah bersih diparut dengan menggunakan parutan manual atau bisa juga dengan menggunakan pemarut mesin. Nanti tergantung peralatan yang kita miliki. Setelah selesai pemarutan, parutan jahe diperas untuk mendapatkan ekstrak dari jahe tersebut. Ekstrak kita saring dan kita endapkan selama 15-30 menit untuk memisahkan pati dan kotoran yang mungkin masih terbawa. Cairan yang bening yang kita ambil untuk digunakan menjadi proses pembuatan jahe instan. Cairan ini kita masukkan ke dalam wajan dan ditambahkan dengan gula pasir, di mana biasanya gula pasir yang digunakan adalah 3 kali lipat dari berat jahe yang tadi sudah bersih. Penggunaan gula merah bisa dilakukan tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, karena gula merah sulit untuk mengkristal sehingga nanti menjadi masalah tersendiri dalam proses pembuatan jahe instan. Ketika sudah dimasukkan ke dalam wajan dan sudah ditambah dengan gula pasir, maka api dinyalakan dalam posisi yang besar sambil jahe tersebut diaduk perlahan-lahan. Setelah cairan jahe mengental dan mulai terbentuk kristal di pinggir wajan, maka api dikecilkan dan pengadukan harus dilakukan secara intensif. Untuk proses pengadukan, minimum dibutuhkan 2 orang dengan 2 pengaduk yang terbuat dari kayu. Pengadukan harus seirama, karena kalau tidak nanti pengaduk bisa tabrakan dan menyebabkan tercipratnya air jahe yang panas, dan itu cukup riskan bagi si pengaduk.
Kemudian ketika sudah tidak terdeteksi lagi ada cairan pada produk, maka api segera dimatikan. Proses pengadukan harus dilakukan lebih intensif lagi. Karena apa? Kalau pengadukan itu tidak intensif, akan terbentuk kristal-kristal jahe instan yang berukuran terlalu besar. Ketika suhu kristal sudah turun di sekitar 50 atau 60 derajat, maka kristal jahe instan bisa diangkat dari wajan dan kemudian dilakukan pengayakan untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Granula yang tidak lolos ayakan itu bisa diikutkan pada proses pembuatan jahe instan berikutnya, sehingga tidak perlu dilakukan penghancuran atau pemblenderan kristal jahe instan yang berukuran terlalu besar. Nah, langkah terakhir adalah mengemas jahe instan dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.